Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ibu-ibu nate katempo suarana Bu, teka tempo suarana ngajentul be awak Masya Allah pan aya pantun ki balong kemari teh eta. Saur ki balong teh nyarekeun teh kieu duka dukuh duka rambutan di pelakna di pasawahan duka tunduh duka nundutan ngajawabna rada eueuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rada kapaksa. Cek Pak Camat tadi pun jika odol dipencet baru keluar. Melak jati sisi leuweung disiramna make cai bisi tadi ayam manu malaweung salamna sakali deui. Innallaha yuhibbul witra, Allah suka cinta terhadap bilangan yang ganjil. Karat dua hiji deui lumayan 2 menit. Katakan ngaranna teh retorika cara. Lamun urang ngaborodot bae ngaji atos kiai ti payun tu luar biasa. Nu hiji Kiai Sonto Pancaroba. Kiai Darussalam. Anu kadua macan kumbang nu kumisna tipis memikat wih di Sumedang langsung ceramah ka dieu luar biasa. Ayeuna mah urang mah ngadon ieu bae lah idhol surul ka Kang Eras luar biasa. Kang Eras Pak Camat ge hadir, Pak Lurah hadir, luar biasa bener. Karena yang mulia mah kedua hiji iman, kedua ilmu, boga iman, boga ilmu mulia eta. Insyaallah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Syahadatan tunjiqa ilaha min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Cicing deui bae ibu-ibu mah. Bu. Aya keneh? Aya. Hirup keneh? Wa maulana Muhammadin alladzi qad anqadha an-nasa min hamatil jahli wa raghina fi ila amalil qulubi abidatil ibarah wa ala alihi wa ashabihil kiramil barara. Qala rabbi israh li sadri. Amin. Amin. Doakeun ya. Doakeun. Bu aminan. Lamun di aminan eta panangan kudu diangkat. Lamun urang ngadoa ka Allah tangan kagak diangkat malaikat bengong. Eta ibu keur ngadoa apa keur ngalamun? Bener. Angkat panangan. Rasul aja waktu doa tangan tuh diangkat sampai sorban jatuh diambil sama Sayyidina Abu Bakar. Angkat tangannya. Ngan beda awewe mah tanganna walaupun diangkat ketek tetep rapet. Beda. Kalau laki-laki tangan diangkat keteknya kebuka, cangkel-cangkel dengan diangkat. Yang kedua kalau lagi sholat tuh dibuka, laki-laki mah jaraknya sejengkal gitu. Jangan rapet. Kalau rapet ntar ada yang kejempet. Lamun awewe kudu rapet.
Naon sebabna? Sebab si aya nu asup. Lamun ruku tetep rapat. Lamun lalaki mah kudu lurus. Lamun awewe tapelkeun ieu na ka dieu rapat bae. Komo lamun keur mah nya. Kajagaan. Keur sujud ge sami. Tuh bedana. Nya tetep diangkat tapi ketek rapat eta awewe. Bapak-bapak ketek nak dibuka. Kan ulah sampai bau karunya gigireun teh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hayyi li min amri rasada wa ati qulubal alamin bi sirriha alayya wa albisni qabulan bisalmahat wa barik lana Allah fi jami'i kasbina wa hulau qudal ursin ya yuhin irmahat Allahumma ij'al hadal majlis majlisan mubarakan muayyadan mansura hadiyan mahdiyan nafi'an lil ummami ajmain Allahumma ij'al ummata hawali hadal majlis min ahli hadal majlis bi rahmatika ya arhamar alhamdulillahi rabbil lamun kita pengen hidup bahagia hidupnya di dunia enggak bakal sengsara di akhiratnya enggak bakalan celaka kudu memuliakan kita punya orang tua sholli sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada ridho Gusti Allah kalau ridho orang tua murka Gusti Allah kalau murka orang tua maka dari itu wahai sahabat semua mari memuliakan kita punya orang tua sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wahada Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini malam luar biasa, jamnya sudah jam malam tapi kita semuanya masih berkumpul di bumi Allah di tempat yang mulia, di mana tempat itu dibacakan ayat-ayat Allah, mengkaji hadis baginda Rasulullah. Ini adalah merupakan janji baginda Rasulullah di dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Maztama'a qaumun bi bayyitin min buyutillahi yatlu kitaballah wa yatadarrasulahu illa haffazhumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidak semata-mata kampung umat segini nih kita kumpul di tempat ini membacakan ayat-ayat Allah, mengkaji hadis baginda Rasulullah. Janji Rasul illa hafazhumul malaikah, tidak terkecuali tempat itu akan dijaga oleh malaikat rahmatnya Allah subhanahu. Akan kita hadir di mari dijaga sama malaikat. Yang hadir sekarang nih biar udah malam kayak gini bukan bapak-bapak tua, malaikat kayak ikut pada hadir. Maka saya lihat di sini ribuan yang hadir di sini. Alhamdulillah. Oh, dijaga sama malaikat dari depan, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah, dijaga sama malaikatnya Allah Subhanahu. Sehingga dia yang hadir di tempat ini
Datang malaikat Jibril ngambil kita punya dosa. Sebelum Ramadan kita akan minta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, karena tidak ada dosa yang bisa diampuni oleh Allah kecuali kita mau bertaubat kepada Allah. Tak kala kita bertaubat kepada Allah, habis dosa kita. Insya hadir di tempat ini datang malaikat Israil ngambil dosa kita, digotong sama malaikat, dibawa ke awak-awak. Begitu mau dilempar ke lautan-lautan, ngomong saya tidak mau. Wahai engkau malaikat, tak mau ditimpahkan dosa-dosa orang yang hadir. Mau ditimpahkan ke daratan-daratan pun ngomong saya tidak mau ditimpahkan dosanya orang-orang yang hadir. Akan tetapi tak kala itu malaikat kebingungan. Oh, ada yang pulang duluan, dia pas banget, gablok ke dia semua. Namanya pulang dulu. Makanya belum doa mah jangan dulu pulang ngaji. Sehingga Nabi katakan, man jalasa fi majlisil ilm khairun laka min alfi raka'atin. Siapa orang yang duduk di majlis ilmu 1 saat saja, khairun, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Saya tanya di mari, ada yang udah pernah sholat 1000 rakaat sholat sunnah? Ada kalau orang sini mah betul-betul ada. Ada apa kagak? Yang benar. Nggak ada. Kali ibunya nggak ada juga. Atau sarua yang muing. Masya Allah. Tapi tidak seberapa ternyata dibandingkan dengan apa? Dibandingkan kita duduk di mari dari sore sampai jam segini masih duduk kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi wasilah kita semua kelak nanti kumpul bareng-bareng lagi duduk di surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Pengen masuk surga apa kagak? Ibu pengen masuk surga, ibu? Bapak pengen masuk surga? Ini syaratnya pengen masuk surga cuma 2. Dikit banget cuma 2 ya? 2. Yang pertama apa Ustadz? Yang pertama adalah tak kala manusia itu sering-sering memanggil-manggil nama Nabi. Tak kala dia sering-sering memanggil nama Nabi waktu di dunia, maka kelak tak kala di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan panggil kita langsung menuju surganya Allah. Betapa sedihnya tak kala manusia di dunia waktu hidup dia tidak pernah panggil nama Nabi, dia tidak pernah tunjukkan kecintaannya. Kenapa? Lantaran cinta itu ternyata bisa dibuktikan dengan salingnya menyebut kita. Ida kasuro, di mana-mana kita banyak menyebut namanya itu bertanda adalah merupakan cinta. Dulu si Udin, Udin, sebelum nikah itu sama Cekokom disebut lagi, nama si Udin disebut lagi, kagak ada nanya juga. Kenapa? Lantaran bogoh, lantaran cinta. Dan begitupun kita. Tak kala kita menunjukkan kecintaannya, sering-sering memanggil nama Nabi. Dengan apa? Dengan nama Muhammad, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Maka tak kala kelak nanti di surga dia akan dipanggil oleh Rasulullah. Tapi orang yang malas itu Rasulullah jangan pun memandang kita, jangan pun memanggil kita. Dipanggil-panggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini aku umatmu ya Rasul. Rasul tidak memandangnya, Rasul tidak memanggilnya, seakan-akan Rasul tidak melihatnya. Dia melihat tapi Rasul tidak melihatnya. Kenapa? Lantaran ternyata waktu di dunia dia tidak pernah panggil nama Rasulullah Muhammad. Yang kedua apa Ustadz? Yang kedua syaratnya adalah rajinlah bersolawat. Kenapa? Karena solawat itu ada dua nama agung yang disebutkan. Yang pertama adalah Sang Khalik, Sang Maha Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu. Yang kedua adalah sang kekasihnya, siapa? Rasulullah Nabi kita Muhammad. Rajinlah bersolawat. Maka saat kapanpun dimanapun kita berada, salawat selalu dilantunkannya. Walaupun itu salawat yang pendek sekalipun, salawat Jibril tetap di situ ada 2 nama agung. Yang pertama nama Allah, yang kedua adalah nama Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi sallallahu
Rasulullah hadir tak kala orang baca sholawat. Bahkan Rasul menegaskan di hadapan para sahabat tak kala itu, apa kata baginda Rasulullah? Wahai para sahabat, dipandang satu persatu. Yang pertama ada Abu Bakar, yang kedua ada Umar, yang ketiga ada Utsman, yang keempat ada Ali karamallahu wajhah. Dipandang sama Nabi. Akhirnya Nabi bertanya kepada mereka semua, wahai sahabatku, wahai kekasihku, siapakah manusia paling mulia di dunia ini? Mereka diam sejenak. Akhirnya Umar menjawab. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, manusia yang mulia itu adalah malaikat Allah. Lalu apa kata Nabi? Wahai Umar, pantas saja kalau malaikat ini mulia lantaran malaikat dicipta oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk taat. Dia tidak memiliki nafsu. Pantas saja dia menjadi manusia yang hebat. Bukan itu wahai Umar. Lalu diam sejenak. Tak kala itu ada yang menjawab. Apa kata sahabat waktu itu? Ya Rasulullah, manusia mulia itu adalah para nabi dan para rasulnya Allah. Apa kata Nabi bilang? Wahai sahabatku sekalian, kalau para nabi, para rasul itu hebat, pantas, karena mereka itu adalah utusannya Allah. Mereka adalah pesuruh-pesuruhnya Allah. Pantas saja mereka mulia. Bukan itu yang aku maksud wahai sahabat. Akhirnya tidak ada yang bisa menjawab seketika. Datang lagi yang menjawab. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Apakah kita semua, kami yang hadir di depanmu wahai Rasulullah? Apakah kami sahabatmu ya Rasulullah, manusia yang agung di hadapan Allah? Lalu bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul tatap wajah daripada sahabatnya yang empat satu persatu. Rasul tersenyum. Rasul tatap lagi tersenyum. Rasul tatap lagi tersenyum. Rasul tatap lagi tersenyum. Akhirnya setelah ditatap oleh Rasul, Rasul menundukkan kepala. Lalu Rasul menetes air matanya berlinang, membasahi pipinya, membasahi janggutnya yang begitu hebat. Tak kala itu sahabat ngomong, kenapa dengan Rasulullah? Akhirnya sahabat pun seketika ikut menangis, semuanya terseduh-seduh. Apa kata Rasulullah? Wahai engkau sahabatku, wahai engkau ini sahabatku, bukannya engkau tidak mulia, tapi engkau adalah pantas mulia lantaran engkau bersama denganku. Tapi ada nanti di akhir zaman manusia yang hebat, manusia yang mulia di hadapan Allah. Siapa mereka? Adalah umatku yang lahir di akhir zaman, yang terlahir di akhir zaman. Akan tetapi mereka selalu rindu kepadaku, yang senantiasa terus berselawat kepadaku. Maka itulah umatku yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tak kala orang membaca sholawat, Nabi mengatakan man sholla alayya alal makbarati, barang siapa yang membaca sholawat di atas makamku, kata Rasul. Orang yang membaca sholawat di makamku, di atas makamku. Di mana makam Rasul? Di mana makam Rasul? Di Madinah. Di Madinah. Kapan ayeuna nama orang hese ka Makkah ge bener. Tadi ge cek palura, cek pacamat eta keur Covid teh bener, keur kopi. Covid ieu urang ari waspada mah kudu wajib, ngan sieun mah ulah. Da sieunna umat Islam mah orang iman mah satu, hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man sok aneh bae eta ibu-ibu mah ari ieu make masker, ari rok ka mana-mana. Anu itu aya. Pan ari ieu mah ditutupan ku masker, ari liang corona teh ditutupan.
Bener apa bener? Orang yang beriman itu harus bertata genan, tahu tata genan? Hanya kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Boleh bahkan wajib kita waspada, akan tetapi jangan takut. Takut mah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Corona meninggal tidak corona ge? Meninggal. Betul. Leres apa leres? Takut mah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tancapkan keimanan kita. Jangan sampai dengan adanya corona mengalahkan keimanan kita. Adanya corona mengalahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu. Atuh Allah bae bisa ngatur mah kabeh. Tong boroning corona. Incukna corona ge. Allah anu ngahirupkeun anak. Bener apa bener? Leres apa leres? Atuh orang beriman mah yo, komo yo para kiai, para santri mah atuh geus boga jimatna. Naon jimatna bu? Lamun poe Jumat maca surat Kahfi. Osok maca surat Kahfi osok? Ibu osok maca surat Kahfi. Surat Kahfi yang dibaca di hari Jumat itu akan menjadikan cahaya di sekitar tubuhnya, sehingga akan mengalahkan daripada berbagai macam musibah, baik itu masalah, musibah, balai, termasuk corona akan dijaga. Kenapa? Baca surat Kahfi. Osok kapan tuh? Osok kapan tuh? Pan beres kurang maca surat Yasin teh amun malam Jumat, wa ilaihi turja'un, la ilaha illallah wallahu akbar, tuluikeun kana surat Kahfi atau surat Al-Hasr. Baca surat Al-Hasr menjaga berbagai macam godaan, berbagai macam musibah, balai, bencana, bahkan masalah yang hadir selesai semuanya. Kenapa? Karena urusannya dengan Allah. Baca surat Al-Hasr anu paling tungtung. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Osok dibaca, osok apa tara? Berarti balik ngaji ti dia baca tahu urang jangan hantau daripada berbagai macam virus jeung penyakit. Insya tong sieun mah ngan mungkul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang baca salawat di atas makam Nabi, ada yang protes, ya Rasulullah, lalu bagaimana umatmu yang jauh dari kota Madinah, yang jauh daripada makammu, yang jauh daripada kota kesayanganmu, wahai Rasulullah, tapi mereka membaca salawat kepadamu. Apa kata Nabi? Man shalla alayya ba'idan, biarpun mereka membaca salawat kepadaku, ba'idan, jauh daripada makamku, jauh daripada kuburanku. Apa kata Nabi? Ini hadir tuhu, maka Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Katakan kopi gara-gara nama RT. RT mana RT? RT mere bantuan kan ini
Kan gitu cek etene nih ieu bantuan ti sate ti corona, mudah-mudahan corona sing panjang umur sing bisa ka Mekah bener nepi ka Mekah. Jadi hese kurang kali itu. Mudah-mudahan kok Ramadan datang, corona hilang. Amin. Ya Robbal. Anu bingung kan ayeuna eta nu hayangan mudik kamari geus teu mudik, ayeuna geus teu mudik di bae. Heeh. Masya Allah, orang Jawa, orang mana-mana teu bisa mudik, lamun mudik didenda dia. Heuh. Coba eta. Allah Karim, lebaran acan datang, puasa akan can datang, ayeuna geus diharamkeun mudik. Coba eta. Allah Karim. Bu, euy. Bu, tunjuk can. Tunjuk can. Aya kene. Hirup kene. Terakhir ah. Ieu mata hadusan we ka Kang Eras. Ieu Kang Eras pun guru sing panjang yuswa berkah amin. Oke pun lancek tuh ketua DKM Mushola mudah-mudahan tambah berkah amin. Guru-guru sadayana orang tua sepuh-sepuh sadaya tambah barokah amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini telah panjang diceritakan sama guru-guru kita. Kalau kita simpulkan peristiwa ini terjadi menjadi 3. Yang pertama adalah maqobla, yang kedua ma'ingda, yang ketiga adalah maba'da. Apa maqobla? Maqobla adalah kejadian yang terjadi kepada baginda Rasul sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj. Apa ma'ingda? Ma'ingda adalah kejadian yang terjadi selama berlangsungnya peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang ketiga maba'da, kejadian yang terjadi setelah Rasul di Isra dan di Mi'rajkan. Sehingga peristiwa ini sudah tidak diperdebatkan lagi. Peristiwa ini sudah tidak boleh diperdebatkan lagi. Kenapa? Sudah dari sono. Dari dulu sudah tidak ada diperdebatkan lagi. Makanya kalau ada yang tidak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, ditutup pintu surga rapat-rapat, gak bakalan bisa masuk dia ke dalam surga. Biarpun amalnya seabrek-abrek, gak percaya peristiwa Isra wal Mi'raj, ditutup pintu surga rapat-rapat sama Allah. Kenapa? Copot imannya. Kenapa kita harus percaya? Karena yang memberikan kabar ini bukan manusia. Yang memberikan kabar ini, yang menyampaikan, yang memberikan kabar ini adalah langsung Sang Maha Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu. Sehingga ayatnya pun diawali dengan bahasa subhana. Kalau ada bahasa subhana berarti menandakan ini ada suatu masalah amrun adim, yakni peristiwa yang agung. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu peristiwa agung yang di luar akal nalar manusia. Maka diawali dengan subhana, maha suci zat Allah. Suci dari apa? Dari perkataan orang-orang yang tidak beriman. Suci dari apa? Mereka daya pemikiran orang-orang pula sifah yang mengatakan Rasul Isra itu hanya arwahnya saja. Badannya mah di rumah baik, arwah dari lempangan, bangke berrasulnya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Rasul itu melaksanakan Isra Mi'raj itu adalah ruhnya tidak ikut jasadnya doang, mayat gelantangan. Ini hati-hati saudara. Peristiwa ini Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj, ruh dan jasadnya sampai naik ke Sidratul Muntaha. Sehingga tadi ayat Al-Qur'annya pun dikatakan oleh qori kita, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Artinya adalah Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj, ruh dan jasadnya. Ini pun bukan kehendak Nabi, tapi bahasanya asro. Asro itu lamun cek santri mah fi'ilna muta'adi. Lamun muta'adi mah aya fi'il, aya fa'il, aya maf'ul. Pagaweana Isra Mi'raj. Naon cenah fa'ilna saha Gusti Allah yang memperjalankannya, muta'adi ta. Maf'ulna saha Kanjeng Rasul. Dengan bahasa Subhanalladzi asra bi abdi. Abdihi di sini isinya adalah ruh dan jasad baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Ini sang pembawa berita adalah Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun dipikir-pikir, diotakkan ke hati. Contoh kieu, aya cemumun aya. Cemumun aya. Dewi aya Dewi, Citoh, Cetuti, aya. Dewi umroh.
memeh umroh eta cedewi teh gagaro bae ateul meureun aya anak aya kutu adina kutu naon ngaranna naon adina kutu kuar heueuh kuar boga adine naon Lisa eta cedewi erek umroh ka Mekkah jeung ka Madinah anjeunna disampo heula mandi heula tapi aya kuar anu teu kaala eta kuar cicing bae dina sirah cemumut akhirna eta kuar teh milu naik kapal lagi Saudi Arabia pong 9 jam nyampe bae di mana nyampe bae di Mekah lalu umroh ngililingan Ka'bah 7 kali nyium Hajar Aswad eta kuar milu apa henteu terus bae geus kitu teh jaroh ka Madinah ka makam Nabi di raudhah Kanjeng Nabi di dinya akhirna ziarah eta kuar milu ziarah da sebab nempel dina sirah cedewi betul enggeus beres mas 9 poe akhirnya balik tah ka Indonesia naik kapal Garuda turun bae di Soekarno Hatta dijemput ku dulur-dulurna datang ka imah kan ngaranna oge lamun tas umroh teh mah sok ngararumpul jelema saono teh hayang menang doa bener malah aya jam-jamna aya kormana aya pecina aya teko naon ngaranna teh teko emas man jaman baheula mah eta urang duka urang mana urang dieu meureun sok mereng ngaran teh ya baheula mah cenah aya naon ngaran teh aya masjid sen ieu masjid sen teh kulantaran aya pelataran luhurna make sen masjid sen kembali teko emas di mana eta di pasar sen padahal mah eta pasar luhurna ditutupan ku urang dieu meureun urang sen mereng ngaran. Sudah gitu dikumpul orang-orang pada pengen berkah. Akhirnya sono tuh cerita kejadian di sana begini beres tah korma geus beakan tunduh geus tunduh teh akan sarena teh ka beneran jeung bibina sabibina ngaranna Cemumun akhirnya Dewi jeung Mumun teh sare bareng sebab naon sebab sono teh kan kudungna dibuka ari pas dibuka teh ternyata eta tadi anu tadina kuar jadi kutu ayeuna mah dan geus lila tas umroh teh geus kutu teh akhirna eta tutu teh lempang keur sare teh pindah kana sirahna saha Cemumun begitu geus kana sirah Cemumun kulantaran Cemumun ternyata loba kutuna didinya eta sih anu tadina kuar jadi kutu teh anu ti Cedewi teh akhirna kumaha cerita ngomong tah ceramah heuy kumpul kutu-kutu uing teh tas umroh uing naik kapal Saudi Arabia uing tas ngurilingan Ka'bah nyium Hajar Aswad ziarah ka makam Nabi kumaha tah cek kutu-kutu nu sejen ye mikir ente ngomong boro-boro umroh naik kapal ku angin ge hiber maneh cek saha tah cek kutu nu aya dina sirahna Cemumun cik ari urang percaya teh eta si kutu anu tadi pindah tina Cedewi tas umroh percaya apa henteu percaya naon sababna sebab eta kutu ternyata lain lempang sorangan dilempangkeun milu kana awakna saha Dewi nya kitu deui urang eta Kanjeng Rasul ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj Laila teh dorok nyimpen makna fi artinya adalah ing dalem artinya bukan satu malam full bukan tapi dalam suatu malam jam 12 peuting subuh geus aya di Mekah deui ternyata begitu singkat itu waktu nah kok bisa karena apa karena yang memperjalankannya adalah Allah Subhanahu Allah mual hes aja ngasih Allah mah bener apa bener leres apa leres gitu makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sudah tidak bisa diperdebatkan lagi karena itu benar-benar terjadi kepada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh. Tunduk jan terus jika tukang parkir
Masya Allah, luar biasa ya Kang Eras. Katanya besoknya masih ada lagi acara ibu-ibu. Bener-bener Bu? Emang hebat ibu-ibu mah, luar biasa. Ibu-ibu mah wah kacapek. Ibu-ibu mah nu neangan dana, ibu-ibu nu masak, ibu-ibu nu ngarapikeun, ibu-ibu nu ngadahar ge ibu-ibu. Bener Bu? Bener Bu, sehingga ada pahala ibu-ibu mah. Masya Allah, luar biasa nih ibu-ibu. Ya, terakhir peristiwa Isra wal Mi'raj. Aya hiji kisah. 4 kelompok manusia masuk surga bighairi hisab. 4 kelompok manusia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Mereka berdulu-dulu pengen masuk ke dalam surga. Yang pertama siapa? Yang pertama al-hajru mabrur, haji mabrur. Masuk surga tanpa hisab. Kedua saha jihad fisabilillah. Katilu saha, katilu nyata orang kaya yang dermawan. Kaopat saha kiai ulama masuk surga tanpa hisab. Ini diceritakan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi, diperlihatkan. Yang pertama dipanggil sahata yang pertama. Yang pertama itu adalah haji mabrur. Haji mabrur pengen duluan dia masuk surga. Ditanya malaikat Jibril, haji mabrur, iya, kenapa kamu pengen masuk surga duluan? Karena saya pantas, karena saya ini adalah haji mabrur. Laisa jaza ilal jannah. Tak ada pahala buat saya, banjaran buat saya kecuali masuk surga tanpa hisab. Saya masuk surga duluan. Oh, gitu ya. Iya. Kamu tahu bahwa itu haji mabrur masuk surga tanpa hisab itu dari siapa? Dari kiai, dari guru. Lah guru ente mana? Masih di belakang, songong. Emang gitu jualannya dia. Guru mah keur ceramah, budak mus dahareut dia lah. Dalahar ho kabeh tuh. Masya Allah. Tuh, guru ente masih di belakang, songong ente. Oh gitu ya? Iya. Balik lagi nggak jadi. Datang yang kedua masuk surga, dia pengen duluan baik, minggir-minggirin yang lain. Siapa ente? Saya adalah jahidu fisabilillah, saya jihad di jalan Allah. Oh, kamu jihad di jalan Allah dengan apa? Ya dengan nyawa saya sampai mati saya memperjuangkan agama. Oh, benar. Syahid fisabilillah, masuk surga tanpa hisab. Emang kamu pantas? Ya pantas, saya duluan masuk surga Jibril. Kenapa? Lantaran saya bukan hanya harta, haji mah harta doangan. Saya mah nyawa saya korbanin, badan saya penuh dengan luka, saya korbankan nyawa untuk agama. Jahidu fisabilillah, jihad di jalan Allah, yakni adalah saya mati syahid, saya masuk surga duluan. Oh, itu kamu tahu ganjaran orang mati syahid masuk surga tanpa hisab dari siapa? Dari guru saya. Siapa? Kang Eras. Oh, masih di belakang. Song ente. Oh iya ya. Balik lagi nggak jadi. Akhirnya yang ketiga dia pengen masuk surga duluan. Siapa yang pengen masuk surga duluan? Yang ketiga ini adalah seorang yang dermawan. Orang kaya yang dermawan. Ternyata yang ketiga ini kiai. Yang ketiga ini kiai. Kiai silahkan kamu masuk surga. Loh, tadi ada orang yang mati syahid, dia masuk surga tahu dari kamu. Itu yang apa namanya? Haji mabrur tahu dari kamu. Kamu pantas masuk surga duluan. Ngaran kiai mah teu sombong. Kiai mah kalem, tawadu. Aina kumaha ya Jibril, ya malaikat. Salamkan kepada Allah. Suruh masuk surga duluan adalah orang kaya yang dermawan. Kiai belakangan, orang kaya duluan masuk surga. Kenapa? Lantaran saya bisa ceramah, lantaran di situ ada orang kaya yang ikut nyumbang untuk acara. Saya bisa ngajar pengajian itu lantaran ada yang bikinin musola. Di situ ada berbagai macam fasilitas. Itu adalah orang-orang kaya yang dermawan. Tanpa mereka saya tidak akan bisa. Maka pantaslah mereka masuk surga duluan. Kiai mah itu kan.
Tiheula tah asup ka surga dermawan. Kiai mah sanajan henteu tiheula tempatna geus disiapkeun di hareup. Walaupun kiai mah enggak duluan, tempatna geus boga, tempat geus boga. Dermawan masuk surga duluan, tapi tempat nu pangheulana tempat mah nu geus boga mah kiai di hareup tempat saya. Sok kiai mah di dunia kene ge Jumatan geus pinuh yeuh, tapi tempat khotib geus aya keneh di hareup. Kiai dilawan. Walaupun dermawan duluan, tapi tempat sudah ada di surga kiai mah. Toh, alhamdulillah. Makanya nih orang-orang yang dermawan biar pada masuk surga, amin. Kita ngikut sama mereka semua, amin ya rabbal alamin. Ayo dermawan ayah. Orang dermawan nih, Rasul aja Rasul, kata siapa Rasul kagak kaya? Siapa yang bilang Rasul miskin? Rasul tuh kaya raya. Rasul tuh hebat, bisnisnya luar biasa. Rasul terkenal bukan hanya di Mekah saja, seluruh Jazirah Arab mengenal Rasul. Perdagangan Rasul itu sudah kelasnya kelas internasional, sudah ekspor impor. Umur 9 tahun, umur 13 tahun berdakwah Nabi itu dagang, sudah terkenal sampai kemana? Ke negeri Sam, luar negeri dagangnya, ke luar negeri. Umur 13 tahun, umur 25 tahun itu sudah terkenal luar biasa. Oh, akhirnya ada seorang saudagar kaya raya. Oh, itu siapa ya Muhammad ya? Ini Khadijah yang kaya raya dan terkenal pula. Dia merasa takut tersaingi. Ini siapa sih ya Muhammad ya? Siapa sih dia? Oh, begitu sudah melihatnya dibacakan apa namanya silsilah daripada karakternya ini, terpincut hatinya, akhirnya melamar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kaya raya luar biasa, terkenal hebat. Begitu menikah dengan Siti Khadijah, seorang janda yang kaya raya, saudagar yang luar biasa. Dua-duanya orang berhasil, menikahlah umur 25 tahun, Siti Khadijah umur 40 tahun. Di sini ada kakak Khadijah ya? Ayah baur, ini. Biasanya lah mau ceramah kan ngabaris teh, nu payun paling dulu depan itu lain bapak-bapak, paling depan itu perawan, barisan kedua ibu-ibu, barisan ketiga nini, dan nu hayang selfie nini doang. Begitu Rasul sudah menikah, Rasul hartanya habis. Untuk apa? Perjuangan dakwah. Sehingga Siti Khadijah yang membiayai perang, yang membeli unta, yang membeli tumbak, yang membeli panah, membeli pedang, harta Siti Khadijah. Begitu menikah dengan Rasul, habis hartanya untuk perjuangan Islam. Kenapa? Lantaran supaya orang kaya manfaat. Kalau Rasul tetap kaya raya, orang kaya masuk neraka semua, nggak bakalan manfaat. Di situ ada Umar yang kaya raya, di situ ada Utsman yang kaya raya, manfaat harta. Nah, makanya di dia lamun kiai na beunghar, orang nu kaya rek moal manfaat. Bener apa bener? Lo kiai na beunghar, duitna ge sabrek-abrek boga tangkal duit. Aya nu sedekah orang kaya, Ustad kan era saya nu sedekah berapa? 100 juta. Ya, 100 juta. Aing mah ye boga 200 miliar. Bener apa bener? Heuh apa heuh? Manfaat, makanya unu beunghar ieu kudu merasa atoh, merasa syukur selagi aya bener panggil manfaat beunghar. Sehingga orang kaya masuk surga, orang kaya dermawan masuk surga duluan. Alhamdulillah. Rasul. Peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ya mayunan bulan suci Ramadan, orang kuatkan iman. Imam Al-Ghazali Syekh Ibrahim Al-Bajuri nyaurkeun dina kitabna wa rujihat ziyadatul iman bima tajidu taatul insan. Tambahna iman, tambah kuat iman teh ku tambah taat.
Ayo mayunan bulan suci Ramadan kita giatkan ibadah kepada Allah supaya iman kita kuat. Begitu masuk Ramadan kita siap melaksanakan ibadah, meraih pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Senantiasa Allah turunkan keberkahan buat kita semuanya. Allah berikan keberkahan ilmu kita semua. Allah berikan kemanfaatan dunia dan akhirat, dan rezeki kita berlimpah. Tentunya kita dijaga dari berbagai macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.